Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen Dr. Andes Haji Mahrus MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam serta teman-teman IPS 2 yang berbahagia. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Dina Mustakimah dengan NIM 202101090042. Yang kedua yaitu Alfira Intan Dwi Cahyani dengan NIM 202101090011. Yang ketiga yaitu Fatriyatun Ismah dengan NIM 202101090031. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep, kaidah, prinsip, dan cara kerja metode fenomenologi dalam studi Islam. Posisi fenomenologi dalam kajian agama Islam adalah mengkaji dan mengerti pola atau struktur agama. Secara istilah, fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu painomen yang berarti menampakkan atau memperlihatkan yang terbentuk dari akar kata fantasi, fantom, dan fosfor yang artinya sinar atau cahaya. Dalam bahasa Indonesia sering dipakai dalam istilah gejala, yaitu suatu hal yang tidak nyata atau semu. Kebalikan kenyataan juga dapat diartikan sebagai ungkapan kejadian yang dapat diamati lewat indera. Tujuan fenomenologi adalah mengkaji dan kemudian mengerti pola atau struktur agama atau menemukan esensi agama di balik manifestasinya yang beragam atau memahami sifat yang unik pada fenomena keagamaan serta untuk memahami peranan agama dalam sejarah dan budaya manusia. Pengertian cara kerja dalam studi Islam adalah pendekatan fenomenologi berusaha mempelajari dan memahami berbagai gejala keagamaan sebagaimana apa adanya, dengan cara membiarkan manifestasi pengalaman agama berbicara bagi diri sendiri. Pendekatan ini muncul pada akhir abad ke-20 terutama karena pengaruh filsafat yang dikembangkan oleh Edmund Husserl. Kesimpulannya adalah fenomenologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala yang nampak jelas bahwa fenomenologi agama merupakan cabang ilmu agama yang mengkaji fenomena keagamaan secara sistematis, bukan historis, sebagaimana sejarah agama. Fungsi dari fenomenologi agama adalah sebagai pembelajaran dan keagamaan. Dengan memahami tentang fenomenologi, seseorang dimungkinkan dapat memahami hakikat beragama secara mendalam, dikarenakan fenomenologi itu mengajarkan tentang fenomena-fenomena yang terjadi terhadap keagamaan, khususnya agama Islam. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfira Intan Dwi Cahyani dengan NIM 202101090011. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep, kaidah, prinsip, dan cara kerja metode sosio-historis kritis dalam studi Islam. Dalam memahami metodologi ini, terlebih dahulu kita memahami makna dari sosio, historis, dan kritis itu sendiri. Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses sosial dan perubahan-perubahan sosial. Sedangkan kata historis yang berasal dari bahasa Inggris yaitu history yang berarti kisah atau cerita, dan yang berasal dari bahasa Arab yaitu syajarah yang berarti pohon atau silsilah. Dan kata kritis yang berarti memahami secara mendalam. Metode sosio-historis kritis itu sendiri adalah metode yang mempelajari Islam yang mengedepankan aspek sejarah. Metode ini adalah pemahaman terhadap kepercayaan sejarah atau kejadian dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan, dan lingkungan, di mana kepercayaan sejarah atau kejadian itu muncul dengan cara kita meneliti secara mendalam. Metode ini adalah metode untuk mendalami dan mengkaji Islam dalam aspek sejarah. Sebagai contohnya yaitu mendalami Islam dengan meneliti sejarah kenabian atau meneliti sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatriyatun Ismah dengan nomor induk mahasiswa
202101090031. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan komparatif dalam studi Islam. Berawal dari komparatif berasal dari bahasa Inggris yaitu komparatif, sedangkan dalam bahasa Latin yaitu comparativus yang dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari dua hal atau lebih. Selanjutnya, tentang penjelasan dari metode komparatif dalam studi Islam adalah suatu cara untuk memahami dan mengetahui ajaran Islam dalam hal mencari persamaan maupun perbedaan tentang pendapat para ulama. Kemudian dalam studi agama, komparativisme itu sendiri dapat digolongkan sebagai upaya penting dan tepat sebagai sebuah lapangan penyelidikan dan bagian inti dari proses pembentukan, pengujian, dan penerapan generalisasi tentang agama pada tingkat manapun. Sehingga dapat diartikan bahwasannya pendekatan komparatif ini dapat digunakan dalam berbagai keilmuan untuk mencari dan menganalisis suatu bidang keilmuan dalam hal persamaan maupun perbedaan, dan juga dalam hal kelebihan maupun kekurangan. Selanjutnya dalam kajian Islam, maka harus kita ketahui bahwa di mana agama itu didudukkan dalam kajiannya, sehingga sepatutnya kita mempelajari tentang pendekatan komparatif. Mengapa? Karena pendekatan ini akan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti dalam mengkaji Al-Quran sebagai sumber. Dan juga pendekatan ini bisa digunakan untuk mengkaji Islam dengan pemikiran yang baik secara pemikiran klasik maupun secara pemikiran modern. Sehingga dapat disimpulkan dari materi di atas bahwasannya penjelasan secara teoritis pendekatan komparatif dalam studi Islam berarti penambahan variasi pendekatan kajian dalam studi Islam. Sedangkan secara aktual, pendekatan komparatif akan memberikan jalan bagi para pengkaji keislaman dan sebuah jalan yang baru dan relatif lebih segar meskipun sudah mengangkat dalam studi Islam. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.